Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Ketemu lagi di program Bisik, Bincang Asyik Politik bersama Tribun Jabar. Saya Kisdiantoro yang akan memandu acara ini, dan alhamdulillah di kesempatan ini kita akan berbincang dengan tokoh istimewa di Kabupaten Bandung. Beliau adalah Bapak Agus Baroya, SPMM, Ketua KPU Kabupaten Bandung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Iya, Bapak, senang sekali kita bisa berkesempatan bertemu dengan Bapak Agus Baroya. Sebagai informasi untuk Tribuners bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, yaitu dengan adanya launching atau kick off pada Selasa 14 Juni 2022 kemarin, ya Pak ya? Betul. Dan tentu saja KPU Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pemilu juga sudah melakukan itu. Nah, kita tanya saja langsung kepada Bapak Agus Baroya, seperti apa Pak setelah tahapan kick off KPU untuk pemilu 2024 selanjutnya apa, dan apa yang sedang dilakukan oleh KPU dan teman-teman di sini. Iya, terima kasih Pak Kris. Sebelumnya kami dari KPU Kabupaten Bandung mengapresiasi dan terima kasih ini bersedia hadir langsung, yang menandakan bahwa ini ada hal yang positif. Karena teman-teman media ini kan teman-teman yang strategis untuk partner penyelenggara. Oke, jadi terkait dengan pemilu 2024, sebetulnya sebelum kemarin kick off oleh KPU RI yang kita nonton bareng pada tanggal 14 Juni itu, sebelumnya sudah diawali dengan launching hari H. Launching hari-nya, yaitu dilakukan pada 14 Februari 2024. Jadi sebelum tahapan sudah launching hari sudah H launching untuk kepastian itu ya Pak? Iya, karena ini saya kira juga mungkin jawaban KPU RI di tengah wacana-wacana tentang penundaan, tentang 3 periode, barangkali KPU membaca perlu ada kejelasan kepada masyarakat. Dan pada saat itu KPU juga meluncing hari H atau pemungutan suara pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024, dan setelah itu kita berharap meyakinkan kepada masyarakat tidak perlu lagi ada wacana bahwa pasti pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan. Nah, setelah itu kita sudah punya modal. Modal artinya sudah ada kepastian karena KPU sudah meluncing hari H. Saat itu kemudian kita roadshow. Kita anjang sana, kita silaturahim ke partai-partai politik, di samping memang untuk berkomunikasi karena kita sudah lama tidak ketemu, juga sambil meyakinkan dari A1 kata Bapak tadi, meyakinkan bahwa pemilu akan berjalan, tidak ada lagi penundaan. Nah, ini barangkali juga sambil mengingatkan partai untuk silahkan bersiap-siap, silahkan mengkondisikan, berkoordinasi dan sebagainya. Kira-kira begitu yang sudah kita lakukan. Nah, waktu itu mungkin juga partai bertanya bagaimana tahapannya. Saat itu kita sampaikan tahapannya nanti ada waktunya. Karena ketika kita silaturahim launching hari H itu tahapan belum ada. Kita sampaikan nanti pasti sebelum pasti KPU nanti pada waktunya akan juga melaunching dimulainya tahapan. Nah, alhamdulillah seperti yang kita sudah ketahui bersama, KPU RI mengundang seluruh stakeholder di tingkat nasional, kemudian juga menginstruksikan KPU tingkat provinsi mengundang stakeholder di tingkat provinsi, dan begitu juga KPU Kabupaten Bandung mengundang stakeholder pemilu di tingkat kabupaten. Kita nonton bareng dan saat itu kita menyaksikan bahwa KPU telah membunyikan peluit dimulainya tahapan pemilu 2024. Itu. Iya, baik. Jadi pertanyaan warga masyarakat di Kabupaten Bandung itu sudah terjawab ya Pak? Sudah terjawab sih, nggak ragu-ragu lagi. Kemarin ramai sekali wacana ada penundaan dan sebagainya, sudah terjawab bahwa
di Februari 2024 pemilihan sudah pasti akan dilaksanakan. Ya. Nah ini Bapak, kami juga ingin tahu bahwa Bapak sebagai Ketua KPU di Kabupaten Bandung ini bukan baru hari ini ya, dan saya tahu bahwa Bapak sebelumnya juga sudah terlibat di pemilu di tahun 2019. Iya. Ya. Kebetulan saya 2 periode. 2 periode ya. Nah, Bapak pasti sudah tahu atau menginventarisir kendala, kesulitan-kesulitan di Kabupaten Bandung, dan untuk yang tahun ini apa yang sedang dilakukan untuk perbaikan? Iya, benar, ini hal yang memang sering ditanyakan dan memang menjadi fokus diskusi kita dan juga menjadi bahan ketika kita beraudiensi dengan para pihak bahwa sejauh mana KPU mencoba bisa memetakan tahap demi tahap poin-poin krusialnya dan apa antisipasinya. Dan tentu saja seperti yang sudah kita ketahui, hampir pada semua tahapan pasti mempunyai celah, ada entah itu berupa kemungkinan salah, kemungkinan ada kesulitan dan sebagainya, itu hampir semua tahapan itu ada. Dan tentu seperti biasa, misalnya kita dimulai dari tahapan verifikasi. Nanti sebenarnya bukan persoalan ya, karena kita sudah tahu, tapi kita tahu bahwa nanti kita akan terjun ke lapangan, kita akan verifikasi faktual, kita akan memenuhi satu persatu penduduk sesuai dengan data yang ada. Itu dinamikanya lumayan ngesang bahasanya. Jadi kita akan mencari sampai bertemu, memverifikasi orang per orang apakah dia betul anggota partai tersebut dan sebagainya dan seterusnya. Belum lagi setelah itu adalah fase tahapan pemutahiran data. Ini juga sesuatu yang seksi barangkali, menarik ya. Karena selama ini data itu sering menjadi objek sengketa, perdebatan, objek sengketa. Dan kita juga blueprintnya kita sudah tahu lah kemungkinan ini persoalan-persoalan. Jadi sekarang bagaimana kita mensikapinya? Lagi-lagi kuncinya komunikasi, koordinasi, kolaborasi ya dengan dinas-dinas terkait, kemudian dengan pemerintahan setempat. Karena ini tidak bisa lepas, tidak bisa berdiri sendiri KPU ini. Nah, untuk itulah maka kemarin sebagai tindak lanjut dari adanya launching, kalau kemarin atau sebelumnya kita roadshow kepada partai politik, nah kemarin kita roadshow kepada Forkompimda. Ya, untuk apa? Ya untuk mencoba membuat chemistry ya, menyambung silaturahmi dan melancarkan komunikasi. Karena kita memahami tupoksi masing-masing instansi pasti tidak bisa lepas dari apa yang nanti akan terjadi bagian dari keseluruhan proses pemilu ini. Jadi kita koordinasi dengan Kapolres, dengan Kajari, dengan Ketua Pengadilan, dengan Kemenang, dengan Bupati, nanti juga dengan Kodim. Semuanya semuanya agar fokus dengan tupoksi masing-masing. Kuncinya sama, sepakat semangatnya sama, kita sukseskan pemilu 2024 di Kabupaten Bandung. Iya, luar biasa. Nah ini Pak, menyambung tadi penjelasan Bapak soal koordinasi ya Pak kemudian follow up dari tahapan pemilu ini. Kita tahu bahwa kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 ya, hampir 2 tahun. Dan tentu saja kita sudah tahu bahwa banyak sekali menelan korban, dan itu tentu akan berpengaruh terhadap pemilih data pemilih. Betul, nah, bagaimana Bapak sebagai penyelenggara pemilu mengingatkan kepada pemerintah supaya hal-hal seperti ini terkoreksi begitu, sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari. Jadi ya memang harus kita harus kita sikapi dengan serius ya. Oleh sebab itu kita terus selama ini berkomunikasi dengan misalnya Disduk Casib ya, kita berkomunikasi, kemudian kita juga berkomunikasi dengan asisten pemerintahan dan Kesra di kabupaten, karena beliau juga bisa menjembatani komunikasi kita dengan para camat. Kedepannya kita akan membangun sinergi agar kerja-kerja pemutakhiran data pemilih itu juga betul-betul mendapat support dari stakeholder. Jadi kesulitan-kesulitan selama ini ketika kita berhubungan dengan masyarakat itu semoga ini bisa diatasi.
Sehingga kita mengharapkan data pemilih itu bisa berjalan lancar, bisa mengcover semua warga, dan kalau misalnya akan ada semacam pembaruan data, itu betul-betul bisa masuk pada perbaikan data kita. Sehingga data pemilih kita berharap tidak menyisakan persoalan. Jadi kita kalau data pemilih itu kan kita harapkan komprehensif, kemudian menyeluruh komprehensif itu menyeluruh, kemudian akurat dan mutakhir. Jadi menyeluruh artinya seluruh warga masyarakat tercover, akurat itu artinya detail, data-datanya dari 13 elemen data itu tidak ada yang kosong, dan yang terakhir adalah akurat atau mutakhir. Mutakhir itu artinya data per individu itu memang data yang update, yang hari ini. Itu arahnya ke sana nanti insya Allah. Dan alhamdulillah selama ini juga support sangat membantu kita. Nah, kalau nanti kaitannya dengan data pemilih tentu tidak hanya pada masyarakat yang di luar ya, kita juga akan berkoordinasi dengan LP, kemudian dengan kepolisian. Yang terakhir nanti kita dengan Kajari karena terkait dengan panti rehabilitasi. Kemudian juga ada panti-panti lansia dan sebagainya. Itu menjadi sasaran untuk target pemuitaran data pemilih kita. Dan alhamdulillah kalau kita mengacak pada partisipasi pemilih yang kita patut syukuri sangat tinggi di Kabupaten Bandung kemarin. Untuk partisipasi pemilih itu 72% sekian. Kemudian partisipasi pemilih untuk pemilihan bupati juga sangat tinggi. Itu juga didukung salah satunya adalah dari akurasi data pemilih. Karena data akurasi data pemilih itu parameternya apa? Parameternya adalah memang kita bersih. Yang ganda bisa dihilangkan, yang memang bukan pemilih juga harus dihapus dan sebagainya. Sehingga kan data pemilih akurat itu kan otomatis nanti akan menjadi pembagi dari pemilih yang datang di TPS. Betul. Jadi kalau misalnya pemilihnya bersih, artinya lebih kecil, tentu dengan data angka pembilang yang sama kan hasilnya akan menjadi lebih besar. Jadi partisipasi pemilih yang tinggi itu tentu didorong oleh jumlah kehadiran yang tinggi tentu saja, tapi juga tidak lepas dari akurasi data pemilih. Dua komponen ini saya kira yang membuat cukup bangga lah bisa diapresiasi oleh KPU RI maupun KPU Provinsi. Ya baik Pak, menarik sekali ini perbincangan kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak soal silaturahim ya Pak ya, dengan Forkominda, kemudian juga sudah ke kepolisian, ke partai-partai juga. Nah, ini apakah karena Bapak punya pengalaman di pemilu sebelumnya begitu, bahwa dengan cara seperti ini pemilu menjadi lebih baik begitu, tidak ada persoalan, atau Bapak mengantisipasi karena ada pengalaman di sebelumnya? Karena sebetulnya secara umum ini juga tidak lepas dari arahan KPU RI, bahwa diingatkan dari KPU RI kepada kita semua bahwa kita adalah penyelenggara, tapi juga kita tidak bisa lepas dari stakeholder di kabupaten masing-masing. Maka penerjemahan dari instruksi adalah kita berkomunikasi, karena kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan kalau tanpa mereka akan sia-sia. Dan itu kita buktikan, alhamdulillah nanti pada saatnya itu semua stakeholder mulai dari Pemda, Kodim, Polres, Kejari itu pasti akan juga dibutuhkan oleh kita. Nah, ketika sejak awal kita sudah membangun komunikasi, mereka tidak terkaget-kaget lagi. Bahkan bisa saja mengantisipasi sejak dini, termasuk juga memberikan masukan kepada kita. Dari perspektif yang berbeda, kadang-kadang kan kita lupa ya, ketika kita asik dengan kesibukan itu, lupa mungkin ada hal-hal yang akan kelewat. Nah itu karena komunikasi kita dengan mereka baik, mereka bisa saling memberi masukan kepada kita. Nah itu sangat positif bagi kita, dan pengalaman itulah yang kemudian kita lanjutkan, sehingga alhamdulillah pemilu 2014, pemilihan bupati 2015, pilihan gubernur 2018, pemilu lagi 2019, dan terakhir pemilihan bupati 2020 secara umum bisa kita laksanakan dengan baik, dengan kondusif. Sekali lagi karena dimulai dari kita dulu, kita mencoba
profesional, mandiri, berintegritas, dan ini kemudian ngefek positifnya kepada para peserta. Ngefek berikutnya adalah trust dari masyarakat, dan mereka akan melihat bagaimana kita bersinergi dengan Forkompimda. Ini akhirnya apa? Sampai pada kesimpulan bahwa akhirnya kita tidak hanya jargon bahwa mengatakan pemilu itu bukan milik KPU dan bukan keberhasilan KPU. Pemilu itu milik masyarakat dan keberhasilan masyarakat. Betul. Itu yang mau kita gaungkan di tengah masyarakat. Karena pemilu itu milik warga masyarakat, ya harus tahu, mereka harus terlibat, harus tahu, harus bisa mengakses. Pesta demokrasi Pak ya? Pesta demokrasi, namanya juga pesta gitu kan. Jadi tidak bisa diklaim oleh satu pihak. Dan itu ya lagi-lagi tantangan bagi kita. Semakin banyak, semakin masif komunikasi ini, salah satunya ini dengan Tribun ini membuat masyarakat itu melek kepada pemilu, kemudian muncul kesadaran yang tinggi. Saya pikir bukan hanya mereka akan mensukseskan datang ke TPS, tapi bisa jadi juga ikut mengkanter yang berita hoax. Betul. Ya, itu kalau berita hoax itu kita sendiri yang melayani capek gitu kan. Tapi ketika masyarakat juga ikut memberikan ikut mengkonfirmasi atau mengklarifikasi karena kesadaran dan informasi yang kita suguhkan komplit, itu saya kira akan meringankan kerja kita. Betul Pak. Dan tidak harus masalah itu menjadi besar gitu, karena di masyarakat sudah banyak yang bisa memberikan pencerahan. Betul. Gitu. Nah, menjadikan masyarakat pemilih yang cerdas ini kan tidak mudah begitu ya. Di sebagian wilayah yang lain, ini mungkin berbeda di Kabupaten Bandung ya. Seperti Bapak sampaikan tadi, ada banyak sekali warga yang terlibat peduli begitu ya Pak ya dengan hajat pemilu, sehingga ketika ada isu-isu yang tidak baik mereka ikut terlibat untuk menjelaskan. Nah, apa yang dilakukan KPU Kabupaten Bandung untuk dalam tanda kutip menciptakan agen-agen KPU di masyarakat begitu ya, untuk terlibat menjelaskan sesuatu yang benar begitu. Kita ada yang proaktif, ada yang sifatnya memang pelayanan. Proaktif artinya kita melakukan komunikasi aktif kepada institusi. Misalnya kita melakukan MOU dengan KCD, kepala cabang dinas yang di provinsi itu yang membawa SMA. Nanti untuk apa? Untuk kita berkomunikasi dan bersosialisasi kepada pemilih-pemilih pemilih-pemilih muda yang relatif masih ada di SMA itu. Kita ke Kemenang juga sama. Itu kaitannya adalah untuk bisa mensosialisasikan pemilih ini kepada pemilih-pemilih pemula. Di samping itu juga kita membuka diri untuk berkomunikasi dengan OKP misalnya, organisasi kepemudaan. Kita banyak menerima dan kita juga apresiasi dari pemuda-pemuda ormas yang datang ke sini, kemudian kita berdiskusi. Dari situ kan kita sampaikan tentang visi, misi, kenapa kita berdemokrasi, kenapa kita harus ada pemilu, kenapa kita harus mensukseskan pemilu. Nah, ini kita sampaikan kepada tokoh-tokoh muda ini, kita harapkan ini juga diteruskan kepada audiennya, kepada jamaahnya, kepada anggotanya. Nah, anggota-anggota yang relatif muda inilah yang kita harapkan juga bisa dengan kecanggihan alat telekomunikasinya, ini bisa ikut menyebarluaskan informasi yang terkait dengan kepemilian. Sehingga sekali lagi urusan kepemilian ini ada di setiap pojok-pojok rumah orang. Di samping tentu kita juga membuat media sosial. Kita punya platform media sosial. Ini salah satunya produksi untuk media sosial yang kita punya. Kita punya Instagram, punya websitenya ada kemudian Facebooknya. Kemudian kita sampaikan melalui mantan PPK, melalui Bako Humas dan sebagainya. Sehingga dari berbagai cara, dari semua segmen kita ikhtiari untuk bisa mensosialisasikan. Sehingga kita berharapkan ada kesadaran dari masyarakat untuk mensukseskan. Dari mulai mereka menjadi pemilih, lebih jauh lagi mereka menjadi penyelenggara bisa jadi, dan lebih jauh lagi dari itu adalah mereka ikut
mensosialisasikan. Gitu. Luar biasa KPU Kabupaten Bandung. Baik Pak, Bapak menyinggung soal pemilih pemula tadi ya Pak ya. Kalau terobosan membuat saluran informasi menggunakan media sosial ini sesuatu yang luar biasa dan sudah dilakukan. Nah kalau terkait dengan mindset atau cara pandang gitu ya anak-anak muda sekarang yang bisa jadi masih banyak apatis terkait dengan pesta demokrasi. Padahal penyelenggaraan pemilu itu tujuannya sangat mulia dan baik, memilih pemimpin begitu ya Pak? Iya, betul. Nah, bagaimana Bapak meyakinkan kepada mereka bahwa pemilu ini penting, pemilih pemula harus terlibat, harus ikut memilih, supaya nanti lahir pemimpin yang baik begitu? Saya sampaikan ini pertanyaan yang sangat penting ini, karena ini materi yang harus sampai kepada masyarakat bahwa pemilu ini sebetulnya tidak sekedar berhenti pada terpilihnya pemimpin, tapi lebih jauh dari itu, pemilu itu sangat terkait dengan hajat kita bersama, terbentuknya negara. Apa itu? Kesejahteraan. Kan nggak mungkin ada kesejahteraan kalau tidak ada pengelolaan sumber daya. Tidak mungkin ada pengelolaan sumber daya kalau tidak ada pemimpin. Tidak mungkin ada pemimpin kalau tidak ada pemilu. Dan kenapa kita harus pemilu? Karena kita bukan monarki. Karena kita bukan kerajaan. Tidak ada yang mau menerima bahwa presidennya itu turun-turun, nggak ada yang menerima. Jadi artinya satu-satunya jalan untuk merotasi secara reguler kepemimpinan yang kolonial adalah pemilu. Jadi kalau kawan-kawan muda itu cuek terhadap pemilu, artinya cuek terhadap siapa yang akan jadi pemimpin. Kalau kita cuek terhadap pemimpin, siapa yang menjadi eksekutor dari pengelolaan sumber daya? Kalau sumber daya tidak dikelola, kapan kita mau sejahtera? Jadi sangat kuat garis antara pemilu dengan kesejahteraan. Jadi apa yang sekarang kita rasakan, lepas dari persoalan debatable ya, paling intinya kita bisa sampai bernegara sampai seperti hari ini, itu tidak lepas pasti dari proses-proses panjang. Salah satunya adalah pemilu. Pemilu adalah sebuah keniscayaan karena pemilu adalah satu-satunya saluran yang sah untuk proses kontestasi memilih pemimpin. Dan pemimpin yang memiliki kepercayaan publik, inilah yang akan kita amanain untuk bisa mengelola sumber daya. Sumber daya yang dikelola dengan baik inilah yang nanti imbasnya kembali lagi kepada kesejahteraan. Jadi kalau kita niat bernegara ingin sejahtera, ya pintunya dari pemilu. Jadi artinya tidak ada pilihan. Mari kita sukseskan pemilu ini dengan apa? Dengan aturan main yang sudah dibuat. Baik. Gitu. Baik. Bapak Agus Baroya. Nah, saya juga ingin tahu persoalan apa yang paling serius. Mungkin Bapak juga sudah memetakan di Kabupaten Bandung karena Bapak di periode yang sebelumnya juga sebagai penyelenggara pemilu. Dan perlu diantisipasi untuk saat ini. Saya membaca begini. Kan setidaknya pemilu itu kan ada penyelenggaranya, kemudian ada yang dipilih, yaitu pesertanya, dan ada yang milih. Nah, pertama yang kita petakan, dan kita tidak henti-hentinya mengatakan bahwa ini faktor yang sangat serius, karena terkait dengan hak setiap individu, yaitu memilih. Maka kita anggap poin yang sangat penting dalam konteks pemilu adalah memastikan akurasi data pemilih. Itu yang kita upayakan dengan berbagai cara. Malah KPU RI kan sekarang melandingkan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Artinya pemilih-pemilih itu dimonitor, dievaluasi, dimutakhirkan secara berkala tiap bulan di luar tahapan. Kalau sudah ada tahapan, nanti sudah tahapnya beda lagi pemutakhiran pemilih dengan segala pernak-perniknya. Karena apa? Ternyata memang ini dari pemilu ke pemilu masih saja menyisakan perlawanan. Tapi saya cukup optimis lah. Di Kabupaten Bandung pemilu terakhir itu tidak ada hal yang sangat krusial terkait dengan
data pemilih. Karena apa? Ya intensif sekali kita rapat koordinasi dengan Bawaslu, dengan stakeholder, dengan partai politik atau dengan masalah itu intensif sekali. Sehingga ketika kita harus mencoret mau itu basisnya alasannya sangat kuat. Sebab kalau ini tidak dicoret nanti juga akan mempengaruhi partisipasi pemilih. Itu jadi intinya adalah dunia perdata pemilihan ini, data pemilih. Kemudian yang kedua, biasanya terkait dengan yang perlu sangat mendapat itu terkait dengan logistik. Karena logistik itu selagi-lagi juga kita tidak bisa berdiri sendiri. Di situ ada peran serta partai politik, terutama dalam proses pemilu ini kan terkait dengan data daftar calon tetap. Bagaimana kita mau memproduksi kalau calon tetap aja belum disahkan, belum di approval. Kadang-kadang partai politik juga tidak segera bisa mengapproval, itu mempengaruhi. Sementara argo berjalan terus gitu ya. Dari mulai proses approval daftar calon pemilih, daftar calon tetap ya DCT, kemudian produksi, kemudian pengiriman ke KPU, proses di KPU dan distribusi. Kalau kita bicara misalnya surat suara. Surat suara itu kan kita harus memastikan berarti berawal dari daftar calon tetap ya. Kemudian produksi, kemudian pengiriman ke Kabupaten Bandung. Kemudian di situ proses ada sortir. Ya. Setelah sortir ada distribusi. Ini kan rentang waktunya sudah terprediksi. Jadi kalau ada 1-2 hari saja yang meleset, ini buntutnya akan panjang. Berdampak. Nah, terus ini juga tadi saya katakan dengan partisipasi dan kontribusi dari Polres. Itu juga sangat mempengaruhi dalam proses pengawalan, kemudian pemantauan, pengawasan, di samping juga Bawaslu ya. Kemudian Pemda juga terkait dengan fasilitasi kayak misalnya di kecamatan-kecamatan. Jadi complicated memang. Banyak hal yang harus kita libatkan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan alhamdulillah selama ini walaupun Kabupaten Bandung sampai hari ini nih jumlah pemilih terbesar kedua se-Indonesia setelah Bogor dengan luas wilayah yang sangat luas, dengan tipe masyarakat ada yang urban, ada yang rural ya, ada yang kota banget, tapi juga ada yang Kertasari, Bali yang itu, yang beda secara demografi, topografi. Tapi alhamdulillah itu bisa dikelola dengan baik. Ya itu juga bekerja berkat dari kolaborasi kita semua. Baik, Pak. Penjelasan Bapak menyisakan pertanyaan lagi bagi saya. Yang pertama terkait dengan dukungan pemerintah. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan logistik dan lain sebagainya. Terus soal geografi, ya ada masyarakat kota dan pedesaan. Banyak sekali warga yang tinggal di daerah-daerah perbatasan. Nah, itu bagaimana Bapak menyambangi mereka? Kemudian juga ada dukungan dari pemerintah terkait dengan kesuksesan pemilu ini. Ini ya contoh konkret kalau yang klasik di Kabupaten Bandung, dukungan Pemda misalnya terkait dengan kebencanaan. Ya kita tahu kita punya daerah yang sering banjir kayak Dayakolot, Bale Endah, Bojong Soang. Kemudian ada daerah-daerah yang rawan longsor kayak Kertasari. Kemudian Puting Beliung juga sering terjadi. Nah ini alhamdulillah selama ini kita berkoordinasi dengan Pemda, kemudian kebetulan dengan BPBD, kemudian dengan Dinas Kesehatan, dengan Satpol PP, dengan pihak kecamatan. Jadi ketika nanti hari H-nya terjadi, kita sudah nggak dalam tanda kutip udah nggak kaget lagi. Kita pernah kalau nanti teman-teman Tribun ya moga-moga tidak terjadi. Itu kalau yang namanya banjir di daerah Bale Endah itu luar biasa, bisa pakai perahu kita. Dan saya pernah mengalami dulu waktu pemilihan itu gubernur sampai datang ke pinggir Citarum itu, menyaksikan betapa pemilih itu sampai kita layani dengan perahu seperti itu. Dan kita memang sebelumnya kita sudah antisipasi, kita sudah melakukan rapat koordinasi. Nah, ini yang ke depan yang mungkin sudah terpetakan oleh kita adalah kita koordinasi lagi dengan Pemda kaitannya dengan
pelayanan informasi yang membutuhkan sinyal ya. Kita akan masih kita bangun komunikasi dengan Kominfo. Menteri kedinasan yang membawahi itu komunikasi dan informasi. Kita masih berharap memberikan masukan kepada Pemda. Ada barangkali beberapa daerah yang masih blank spot, yang masih kesulitan. Tapi bukan di kecamatannya. Kalau di titik-titik kecamatan, alhamdulillah nggak ada masalah. Dan itu terbukti rekapitulasi di tingkat kecamatan itu kita bisa berjalan lancar karena persinyalan dan sebagainya nggak ada masalah. Tapi yang kita katakan blank spot itu ada di pojok-pojok yang TPS-TPS itu. Tapi memang kita sudah sampaikan, kita akan sampaikan kepada Bupati ini perlu ada antisipasi hari ini. Seandainya nanti sistem rekapnya itu langsung dari TPS. Ya, itu antisipasi dari sekarang. Dari mana kita tahu? Karena kemarin waktu kita pemilu dan pemilihan Bupati kita cek betul. Kita minta kepada PPK, di situ ada TPS, kita minta coba laporkan sinyal dari titik ini. Kita minta koordinatnya. Jadi kita punya koordinat TPS. Ada yang langsung terkirim, ada yang tertunda. Nah, ada yang tertunda. Nah, biasanya kan bergeser gitu ya. Tapi untungnya kan rekapitulasi melalui Sirekap itu kan masih menjadi alat bantu. Tapi andai nanti itu menjadi satu-satunya proses rekap yang formal, maka insya Allah moga-moga Kabupaten Bandung tidak terlambat. Dari hari ini kita sudah mengkomunikasikan. Baik, gitu. Bapak. Kalau dari KPU-nya sudah sedemikian luar biasa ya yang dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat pemilih begitu. Kemudian dukungan dari pemerintahnya juga sangat baik. Nah, Bapak juga mungkin memonitor juga apa yang sudah atau sedang dilakukan oleh partai-partai politik di Kabupaten Bandung sebagai peserta pemilu. Sejauh yang kita ketahui, karena memang juga atas dasar komunikasi kita sudah menyampaikan bahwa setelah gong dibunyikan tanggal 14 Juni, kita kemudian share PKPU tahapan nomor 3. Jadi saya berharap pada saat saya memberikan sambutan, kan partai politik datang. Pada saat kita nonton bareng itu, partai politik kita juga undang. Kita minta supaya segera mempersiapkan diri. Setidaknya PKPU tahapan itu dikuasailah, dibaca, sehingga nanti kita tahu apa yang perlu kita tanyakan. Kita sudah menyiapkan nanti rencana untuk mengadakan rapat koordinasi, tapi kita menunggu dulu PKPU tentang pendaftaran dan verifikasi. Jadi mereka sudah kita siapkan saja, siap-siap nanti kita undang. Begitu PKPU tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik atau peserta itu sudah ada, mereka sudah siap untuk segera kita lakukan rapat koordinasi, dan setelah itu mereka bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi kita juga beberapa waktu ke depan kita akan menata lagi komunikasi terkait dengan barangkali ada partai-partai dengan kepengurusan yang terbaru. Update ini. Nah, selama ini atau hari ini kita baru berkomunikasi dengan Kesbang. Artinya barangkali Kesbang punya catatan terkait dengan partai-partai yang terdaftar. Ya, di samping kita juga mengikuti website yang dari KPU RI yang menyatakan bahwa per tanggal 27 kemarin sudah ada 22 partai politik yang terdaftar di Kemenkumham yang menerima akun Sipol. Nah, sekarang kuncinya pendaftaran itu ada di Sipol. Jadi nanti dari menggunakan alat Sipol itu, partai politik akan menginput tentang apa saja, dari mulai kepengurusan sampai keanggotaan. Nah, prosesnya ini panjang. Nah, sampai tanggal, kalau nggak salah tanggal 14 Agustus, penutupan pendaftaran itulah kita akan tahu partai apa saja yang mendaftar, dan bagaimana profilnya, itu semuanya bisa diakses di Sipol. Dari situ juga kita nanti akan ada arahan partai mana saja yang harus diverifikasi administrasi, ada yang harus diverifikasi secara faktual gitu. Dan untuk itu ya kita akan mengkondisikan partai-partai di tingkat kabupaten supaya mereka juga bergerak seiring sejalan dengan kita. Kita tidak berharap nanti ada yang kesulitan gitu ya. Kita coba fasilitasi
sebaik-baiknya. Kita memberikan layanan yang seoptimal mungkin. Gitu. Baik, Bapak, ini sudah hampir di penghujung acara. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya? Iya, ya. Banyak sekali masyarakat bertanya begitu, bagaimana kehidupan Bapak sebagai Ketua KPU begitu ya? Mungkin di TV atau di media massa yang lain, masyarakat melihat begitu ya ketika ada sengketa pemilu, kantor KPU digeruduk dan lain sebagainya. Ini wah ngeri ini. Nah, bagaimana Bapak memanage ini, kemudian mengkomunikasikan juga dengan keluarga bahwa sebagai penyelenggara pemilu ya ada risiko yang harus ditanggung begitu. Begitu Pak? Iya. Memang satu hal yang penting barangkali kayak ya komisioner itu memang harus tahu dulu dia ada di posisi mana ya. Kalau istilah ketua kita yang baru memang kita ini disebut manajer konflik. Jadi kita harus sadar posisi juga bahwa ketika kita mendaftar menjadi anggota KPU, kita akan pada posisi di tengah kontestasi, di tengah konflik, di tengah kompetisi untuk memperebutkan atau kekuasaan atau kursi. Sehingga wajar sekali bahwa yang namanya kontestasi kan tidak mungkin semua menang. Betul. Dan ibaratnya kita tidak mungkin akan memuaskan semua pihak. Atau memenangkan kan? semua. Memenangkan semua kan nggak mungkin. Jadi saya sering mengatakan, jangankan salah, benar pun kita bisa disengketakan. Nah ini sekaligus juga saya ingin memberikan semacam note yang bagus bahwa sengketa itu sebetulnya bukan aib bagi kita. Sengketa itu adalah saluran konstitusional yang menjadi hak warga atau peserta pemilu untuk mencari kepastian. Jadi artinya ketika KPU disengketakan itu tidak serta-merta salah kan? Dan bukan suatu yang aib karena memang hak bagi peserta untuk melaporkan gitu. Nah, jadi sekali lagi ini menjadi kunci bagi kita. Nah, itu kita mulai dari keluarga kita tentu saja bahwa tapi ya seringlah kita diskusikan kepada teman-teman, saya katakan sepanjang kita tidak punya niat buruk ya, kita punya iktikat baik, kemudian kita berkomunikasi menjadi super tim yang baik, kita berkomunikasi juga dengan para pihak dan kita tunjukkan ketulusan kita, pelayanan kita, insya Allah nggak ada masalah. Mungkin orang menganggap berat, ya disebut berat, nggak berat juga. Karena apa? Apa yang harus kita lakukan, kapan waktunya, dengan siapa, bagaimana cara, sudah ada kok. Sudah ada PKPU-nya kok. Gitu ya. Jadi beratnya di mana? Ya. Berat itu ketika kita mencoba aneh-aneh. Ya, seperti ya saya review lagi. Prinsip atau nyawa KPU itu kan ada 3. Kita kuncinya adalah pada kemandirian, profesionalisme, dan integritas. Ketika kita pegang 3 hal ini, insya Allah segalanya jadi ringan. Kenapa? Karena partai politik trust, punya kepercayaan bahwa KPU tegak lurus ke aturan. Sehingga mereka juga tidak punya pikiran yang aneh-aneh. Masyarakat juga trust bahwa KPU bekerja pada rule of game yang sudah ditentukan. Ya karena kepercayaan itulah membuat akhirnya kita menjadi ringan. Jadi sekali lagi berat itu kembali kepada diri kita. Kalau kita tidak on the road ya, artinya tidak pada relnya, pastilah. Seperti saya katakan, jangankan salah, benar saja kita bisa disengketkan. Kenapa? Karena tidak mungkin semua puas dengan kerja kita. Pada yang kalah pasti ada kecewanya. Nah, kalau namanya orang kecewa kan juga bisa berpikir macam-macam. Tapi bagi kita itu sebuah keniscayaan, bukan sesuatu yang aib. Tinggal bagaimana kita sejak awal kita mempersepsi dan mempersiapkan diri. Saya sering bilang kepada tim saya di KPU Kabupaten Bandung, walaupun kita kerjanya hari ini, tapi kita harus punya perspektif pengawasan dan pemeriksaan, termasuk sengketa. Jadi apa yang kita lakukan hari ini harus kita sorot pada nantinya akan seperti apa. Bahwa nanti akan ada pengawasan, nanti ada pemeriksaan, nanti ada sengketa. Sehingga seolah-olah apa yang kita lakukan itu harus serapih mungkin. Sehingga dokumen ini nanti akan bicara. Kan sengketa tidak hari ini, sengketa kan nanti. Tapi kalau kita lalai hari ini, kita repot di akhirnya nanti. Oleh sebab itu saya minta terkait dengan keuangan, terkait dengan dokumen-dokumen proses. Hari ini kita harus membayangkan bahwa satu saat ada yang mempersoalkan.
Ya. Nah, karena membayangkan nanti akan dipersoalkan, berarti sekarang harus benar ya Pak ya? Harus rapi. Dokumen harus ada, foto harus ada, absen harus ada, notulen harus ada. Satu persatu itu dikawal dengan baik. Ketika satu saat nanti akan orang mempertanyakan, kita tinggal buka arsip. Kita tunjukkan kepada siapa yang membutuhkan. Selesai. Baik. Baik Tribuners, ini kita sudah di penghujung acara Bisik Bincang Asik Politik bersama Tribun Jabar. Sebelum kita closing, dipersilakan ke Bapak mungkin ada closing statement atau pernyataan atau ajakan kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Bandung untuk ikut terlibat mensukseskan pemilu 2024. Silakan. Terima kasih sekali lagi nih di akhir perbincangan kita melalui Tribun, dan saya ingin sampaikan kepada warga pemilih khususnya Kabupaten Bandung bahwa pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dan KPU mengajak mari seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi, untuk terus ikut memberikan dukungannya. Dan kita tetap menjaga kontestasi ini pada koridor yang konstitusional, sehingga pemilu bisa berjalan lancar, partisipasi masyarakat tinggi, dan ujungnya nanti sampai kepada kesejahteraan yang kita inginkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa sekali lagi 14 Februari 2024 datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi warga masyarakat. Baik Tribuners, terima kasih Anda sudah menyimak program kami Bisik Bincang Asik Politik bersama Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya SPMM. Dan silakan untuk menyimak kembali program Bisik dengan tokoh-tokoh istimewa lainnya bersama Tribun Jabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.